Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Hebat. Video berikut ini merupakan contoh bagaimana keterampilan coaching berperan sebagai alat pengembang potensi seseorang dalam komunitas belajar di sekolah kita. Kali ini kita akan melihat percakapan coaching antara guru dengan murid SD. Perhatikan, percakapan ini tidak sepenuhnya menggunakan tahapan coaching model Tirta. Tahapan T atau tujuan tidak terdapat dalam percakapan ini. Namun, percakapan ini menggunakan mindset coaching. Oke, hari ini kita akan belajar buku tematik kalian, tema 4 yang judulnya Kewajiban dan Hakku. Yuk kita keluarkan bukunya masing-masing. Sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apakah arti dari hak dan kewajiban? Baik, kalau kalian sudah selesai, silakan kalian rapikan bukunya ya. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Baik anak-anak, sampai berjumpa besok di sekolah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Rasya, kamu kok belum pulang? Kamu sedang apa? Iya nih Bu, aku sedang beresin buku. Bukunya banyak banget, jadi aku bingung deh. Wah, buku kamu banyak sekali. Ini buku kamu semua. Iya Bu, ini buku aku semua. Aku bawa semua buku, jadi aku bingung deh. Apa yang membuat Rasya bingung? Kan aku bawa semua buku, jadi banyak banget. Jadi aku bingung cara beresinnya gimana. Jadi mejanya berantakan deh. Oh, jadi kamu bawa semua buku kamu. Aku nggak lihat jadwal pelajaran Bu. Jadi daripada ketinggalan, aku bawa aja semua bukunya. Oh, jadi kamu membawa semua buku kamu karena kamu tidak melihat jadwal pelajaran. Males Bu soalnya. Aku bawa aja semua bukunya. Terus apa yang membuat Rasya malas melihat jadwal pelajaran? Jadwalnya aku taruh di buku agenda. Terus buku agendanya susah banget dicarinya. Biasanya mama yang siapin buku aku. Tapi kata mama, aku harus mandiri. Jadi dari kemarin mama udah nggak siapin buku aku lagi deh. Wah, hebat ya. Rasya mau belajar untuk mandiri. Nah, kira-kira apa ya yang bisa membuat Rasya tidak malas melihat jadwal pelajaran lagi? Apa ya? Oh iya, Rasya tulis aja lagi jadwal yang baru. Wah, ide bagus itu. Selain kamu tulis jadwal pelajarannya, apalagi yang bisa kamu lakukan, Rasya? Tempel di dinding aja kali ya Bu? Wah, ide bagus tuh. Jadi pertama kamu tulis, kemudian yang kedua kamu tempel di dinding. Kira
Kira-kira kapan ya Rasya melakukan itu? Nanti malam Bu, Rasya janji deh. Wah, kalau gitu siapa ya yang bisa bantu Rasya ingetin di rumah? Kalau Mama boleh nggak Bu? Wah, boleh banget dong. Ibu bangga Rasya bisa belajar untuk bertanggung jawab. Nah, sekarang Rasya beresin bukunya, terus Rasya boleh pulang ya. Iya Bu. Rasya pulang dulu ya Bu. Iya, sampai ketemu besok Rasya. Dadah Bu Guru. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian tayangan mengenai praktik percakapan dengan mindset coaching dengan menggunakan model Tirta antara guru dan murid tingkat SD. Jika Ibu dan Bapak perhatikan, tidak semua tahapan coaching model Tirta digunakan. Bahkan, pada tiap tahapannya, percakapan terlihat sangat sederhana. Yang perlu diperhatikan adalah komunikasi antara guru dan murid SD ini menggunakan mindset coaching. Guru mengajak anak mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Dia memberikan banyak pertanyaan yang membuat murid berpikir mengenai penyelesaian masalahnya, yang pada akhirnya memunculkan potensi pada diri murid itu sendiri. Ibu dan Bapak guru hebat, mari bergerak mengembangkan keterampilan coaching kita untuk pengembangan potensi seluruh warga sekolah. Nah, Bapak Ibu sudah melihat videonya? Luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu boleh nih kita sharing dari hasil Bapak Ibu pengamatan video tadi. Kira-kira apa sih yang akan disampaikan oleh ibu guru itu tadi jika ibu guru tersebut tidak menggunakan mindset coaching? Kira-kira apa nih bentuk pertanyaan atau bentuk-bentuk kalimat yang mungkin bisa dilontarkan oleh sama ibu guru tadi? Boleh nih rasanya ya Bapak Ibu? Silakan raise hand. Oke, Pak Eko, silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Ibu. Kalau melihat tadi, kalau tanpa adanya teknik coaching, mungkin Ibu guru itu langsung agak menyalahkan Raisa, mengapa harus bawa banyak-banyak begitu. Jadi paling tidak kalau sudah dengan teknik coaching memang si ibu tadi bisa dengan leluasa berbicara dengan anak-anak untuk bisa membagikan potensinya. Jadinya begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Eko, luar biasa. Bapak Ibu yang lain boleh menambahkan? Bu Siti sedang dalam perjalanan juga, banyak banget yang di jalan ya. Oke, Pak Setianto, silakan Bapak. Bapak, mic-nya dinyalakan dulu. Ya, terima kasih. Tadi kalau tidak menggunakan coaching, mungkin langsung memberikan pada muridnya itu langsung untuk membaca jadwalnya, tidak menggali dulu, tapi mungkin langsung kamu kan bawa buku terlalu banyak ini. Jadi kamu kan tidak sesuai dengan jadwal. Lain kali ya bawa saja sesuai dengan jadwal. Mungkin langsung seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak. Jadi langsung ya. Ini nih, coba besok bawa bukunya sedikit aja sesuai jadwal gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Baru Bapak-Bapak semua. Ibu lagi satu orang silakan. Ya, Ibu Ermi, silakan Bu Ermi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya Ibu tadi sudah menerapkan teknik coaching di mana dia komunikasi asertif dengan siswa. Jadi dengan siswa itu saling nyaman, tidak ada rasa menggurui. Ketika mungkin guru ini langsung menjustifikasi, oh kamu bawa buku banyak banget, tidak menjadwal ya, atau tadi malam tidak membuat menjadwal gitu. Jadi tanpa menggali. Nah ini di situ mungkin akan berbeda ketika tadi kejadiannya ibu tadi adalah dengan teknik coaching itu menemukan solusi. Tapi kalau kita langsung menjudge itu bukan solusi, mungkin malah
anaknya akan tambah down gitu. Mungkin demikian dari tadi saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mantap, keren banget nih. Saya lanjutkan dulu ya. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, kita lihat dalam coaching dalam konteks pendidikan. Jadi coaching dalam konteks pendidikan itu yaitu adalah suatu proses menuntun belajarnya para murid untuk mencapai kodratnya, untuk mencapai kekuatan kodratnya. Jadi di sini seorang pamong, seorang guru itu dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti yang kata Bu Emi tadi. Dan efektif agar kekuatan kodrat anak itu terpancar dalam dirinya. Nah, coaching ini Bapak Ibu dalam prosesnya itu sangat penting. Kenapa? Karena proses ini untuk mengaktifkan kerja otak anak supaya tidak down tadi ya. Ada pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Serta pertanyaan-pertanyaan juga dalam proses coaching ini membuat murid lebih berpikir kritis, lebih mendalam sehingga murid akan menunjukkan potensinya. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam proses coaching ini juga dituntutnya adalah Uri Handayani. Di sini kita ada 4 prinsip kuncinya, yaitu adanya kemitraan. Jadi murid ini adalah mitra belajar kita. Jadi memberikan apresiasi kepada murid sebagai mitra belajar. Yang kedua adalah pemberdayaan dan optimalisasi potensi serta membangun hubungan. Nah, di sini akan terbentuknya sebuah mindset coaching. Nah, di sini juga akan berbeda apa itu coaching, apa itu mentoring, apa itu juga konseling dari tujuan maupun hubungannya. Nah, kalau kita lihat di sini guru ini diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dituntut harus memainkan banyak peran. Terkadang guru juga menghadapi murid itu harus menjadi konselor. Kadang juga harus menjadi mentoring atau menjadi coach. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu harus mampu menerapkan posisi di mana yang saat itu benar-benar dibutuhkan. Jadi guru harus memahami situasi kapan dia akan memerankan dirinya. Apakah sebagai coach, ataukah sebagai mentor, ataukah sebagai konselor tadi. Nah, jika murid datang dengan berbagai masalah, dia ingin menyatakan bahwa Bapak, Ibu, Guru, saya butuh masukan secara langsung. Saya butuh cepat gitu dan lain sebagainya. Tapi butuh secepatnya gitu. Kalau butuh lama-lama ini kan akan panjang prosesnya. Nah, kira-kira proses coaching ini tepat atau tidak? Boleh di kolom chatnya. Jika anak itu butuh nasihat langsung, butuh bantuan langsung, atau masukan secara langsung, kira-kira proses coaching ini tepat tidak untuk dilakukan? Silahkan di kolom chatnya Bapak Ibu. Belum tepat. Makasih Pak Eko. Yang lain kurang tepat. Tidak tepat. Oke, kurang tepat. Kurang tepat. Ada lagi? Oke, Pak Nur. Menurutnya lebih tepat konseling. Kurang tepat. Oke. Nah, berarti untuk teknik atau cara butuhan langsung, berupa nasihat atau masukan secara langsung, butuh proses yang dilakukan itu proses coaching ini kurang tepat. Benar seperti kata teman-teman, itu adalah konseling. Jadi kalau kita membantu konseling memecahkan masalah secepatnya itu konseling. Nah, biasanya kita selama ini jadi konseling atau jadi coaching. Nah, jadi kalau coaching itu menuntun coaching untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau mentoring itu membagikan pengalaman untuk membantu mengembangkan dirinya. Kalau hubungan, kalau coaching itu ada kemitraan.
Nah, kalau dia konseling ada antara ahli dengan seorang yang membutuhkan. Itu perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini paradigma pendampingan coaching, sistem Among itu menilik kembali pada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik itu diharapkan berperan sebagai penuntun bagi anak-anak didiknya. Maka kita bersama perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching ini agar selaras dengan proses Among yang kita hadapi dalam keseharian sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, pendampingan yang kita lakukan bagi anak-anak didik kita setiapnya itu memberikan arti dalam proses tumbuh kembang. Sehingga para coach kita mengalami proses yang bermakna dari setiap langkah kita yang dijalani dengan potensi yang tergali itu lebih optimal. Nah, di sini ada arti. Di sini ada paradigma pendampingan coaching itu. Arti itu adalah apresiasi, rencana, tulus, dan inquiry. Di mana kita butuh apresiasi terhadap coach kita. Karena kita sebagai mitra dia itu bisa menghormati. Kita harus menghormati setiap apa yang dikomunikasikan. Memberikan tanggapan positif dari apa yang disampaikannya. Dan selanjutnya adalah rencana. Setiap proses pendidikan yang kita rancang pasti bertujuan untuk mencapai sesuatu. Begitu pula dengan coaching. Jadi prosesnya dilakukan sebagai pendampingan bagi si coach atau bagi anak-anak kita menemukan solusi dan menggali potensi yang ada dalam dirinya. Bisa juga nanti dalam bentuk tirta sampai ke bentuk tanggung jawabnya. Serta kita harus tulus. Jadi pada saat sesi coaching ini, seorang coach hendaknya tulus memberikan waktu dan diri seutuhnya dalam melakukan proses coaching ini. Dan adanya inquiry, jadi kita menggali, memetakan situasi, sehingga si coach itu bisa memunculkan ide-ide baru untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada komunikasi yang memberdayakan. Nah, komunikasi yang memberdayakan ini diharapkan nanti adalah keterampilan yang harus kita miliki sebagai seorang coach. Jadi ada 4 aspek komunikasi yang perlu kita pahami dan perlu kita latih. Jadi butuh latihan, butuh proses keberlanjutan untuk mendukung praktek coaching ini agar meningkatkan komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, dan sertanya adanya umpan balik yang positif. Nah, di sini yang pertama adalah komunikasi asertif. Seorang coach itu diharapkan mempraktikkan gaya komunikasi asertif. Dalam coaching, sebagai seorang coach, kita itu akan menghendaki adanya hasil yang dicapai. Dan juga ada kalanya si coach kita ini atau murid kita ini merasa tidak suka. Atau terkadang ragu-ragu, bahkan tertekan dengan komunikasi yang hendak dibangun. Karenanya kita butuh pemahaman komunikasi yang asertif agar timbulnya rasa percaya diri, agar timbulnya rasa aman dengan lawan bicara kita atau si coach kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ada komunikasi aktif. Komunikasi aktif ini ada mendengar dan mendengarkan. Nah, Bapak Ibu, kalau komunikasi aktif, mendengar dan mendengarkan, di sini ada penekanannya sedikit berbeda. Kalau mendengarkan itu berkaitan dengan hati. Jadi adanya butuh terlewat cepat. Adanya hati yang hadir, adanya kedua mata yang turut hadir, adanya telinga yang bisa mendengar juga semuanya, serta juga memahami subjek dengan pembicaraan orang lain. Jadi butuh konsentrasi penuh, butuh hati yang siap menerimanya. Tapi jika mendengar itu hanya selintas saja. Nah, Bapak Ibu di sini juga kita bebas dari ikatan belenggu. Pada saat kita mendengar untuk memahami itu bebas dari ikatan belenggu. Jadi adanya nilai, adanya anggapan, adanya hubungan situasi murid dengan pribadi guru di masa lalu. Dan selanjutnya adalah bertanya efektif. Nah, bertanya efektif di sini diharapkan pada proses coaching ini kemampuan bertanya itu dengan tujuan tertentu, jadi bukan hanya sekedar jawaban singkat yang diharapkan. Namun pertanyaan yang diberikan itu dapat menstimulus pemikiran si coach atau anak-anak kita, sehingga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya pada saat dia sebelum melakukan coaching itu.
Jadi mengungkapkan emosi atau nilai-nilai dalam diri yang dapat mendorong si koci untuk membuat sebuah aksi dalam pengembangan potensi dirinya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan hal tersebut adalah pertanyaan yang terbuka, fokus pada tujuan, reflektif, mengukur pemahaman, eksplorasi, dan aksi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya, bahkan mungkin kemarin sudah sempat buat video singkat dari proses bertanya efektif ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengharapkan Bapak Ibu untuk berdialog. Kita akan mencoba mengemukakan atau berlatih bertanya efektif. Di sini ada situasi, saya merasa galau dengan kondisi saya sebagai CGP yang tidak mendapat dukungan dari kepala sekolah bahkan rekan sejawat. Saya sangat ingin mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan. Tapi apa sih yang harus saya lakukan? Nah, Bapak Ibu, di sini silakan ajukan untuk menanggapi situasi saya ini. Kira-kira bentuk pertanyaan efektifnya bagaimana ya? Boleh raise hand ya? Ya, Bu Siti Nurjana, silakan Ibu. Kira-kira pertanyaan reflektifnya bagaimana? Pertanyaan yang efektif. Terima kasih Bu, mohon maaf saya sambil jalan Bu. Pertanyaan reflektif menurut saya untuk situasi ini adalah bagaimana saya harus bersikap terhadap kondisi ini dan bagaimana saya harus menerapkan materi-materi yang sudah saya terima dari pendidikan guru penggerak ini dengan kondisi seperti ini. Seperti itu Bu. Menurut saya pertanyaannya, mohon maaf kalau masih keliru. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, kalau bertanya efektif, Ibu hati-hati ya di perjalanan sama keluarga ya. Iya. Ya, kalau Ibu Eri gimana Bu Eri? Bu Eri Yulianti, bertanya efektif. Kalau menurut saya Bu seperti ini. Ini kebetulan yang mana ya? Bu, ini kebetulan saya alami. Jadi pertanyaan untuk saya ini seperti ini Bu. Bagaimana cara saya menerapkan materi yang sudah saya dapatkan di CGP untuk di kelas saya. Jadi kelas saya itu saya tunjukkan hasil belajar saya terapkan di kelas saya. Harapan saya kelas yang lain itu mencontoh seperti itu Bu. Jadi saya ingin memberikan bukti seperti itu Bu. Bagaimana saya menerapkan materi di CGT untuk di kelas saya, mengimplementasikan di kelas saya sehingga kelas yang lain mengikuti saya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Maaf kalau. Baik. Terima kasih Bu Eri. Merasa gimana pengalaman ya Bu ya? Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Bertanya efektif. Bu Weni? Ya, Pak Eko dulu. Silakan Pak Eko. Bu Weni kenapa suara ini? Silakan Pak Eko. Terima kasih Ibu. Ibu Desi, saya kok melihat Ibu tampak galau ya. Ada permasalahan apa ya? Boleh saya ingin tahu begitu? Iya Bapak, karena saya saat ini sebagai CGP saya kurang mendapat dukungan nih Pak dari kepala sekolah. Oh begitu, Ibu tidak ada dukungan ya dari kepala sekolah sama rekan guru. Iya Apa Bapak. perasaan lain? Apa perasaan yang Ibu sekarang alami? Ya seperti yang Bapak bilang tadi, saya merasa galau Pak. Saya pengen mengimplementasikan pendidikan yang merdekakan, tapi kurang mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru Bapak. Oh begitu ya. Jadi menurut Ibu sikap-sikap yang ditunjukkan oleh rekan Ibu seperti apa? Ya kurang respon, kurang respon Bapak. Jadi dia kurang begitu apakah bisa diterapkan? Gitu. Kalau dari kepala sekolah sendiri Ibu menangkapnya seperti apa? Tidak mendukungnya? Ya, terkadang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu dianggap kurang inovatif Bapak. Bahkan kalau pembelajarannya terlalu ramai di kelas,
dibilang ya nggak produktif belajarnya dan lain sebagainya. Begitu ya. Ibu sudah pernah menunjukkan ke Bapak Kepala Sekolah ketika mengajar dalam implementasinya apa belum? Sudah Bapak. Oh sudah. Iya. Kalau begitu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar lebih dapat dukungan dari teman-teman? Ya, saya akan menunjukkan bahwa mengikuti sesi program guru penggerak ini bisa meningkatkan, bisa memotivasi anak untuk selalu lebih giat lagi dalam belajar. Nah, bagus itu Ibu. Ada cara yang lain yang mungkin bisa lebih bisa diterima oleh teman-teman? Ya, saya akan membangun kerjasama Bapak Ibu. Saya akan bekerja sama dengan Ibu pengawas untuk mendapat dukungan lebih lanjut, dan kepada teman-teman yang ada yang share dengan saya, mungkin saya akan berbagi pengalaman dengan mereka. Itu tambah lebih bagus Ibu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Insya Allah besok Bapak, saya akan mencoba kolaborasi dengan teman sejawat dan juga dengan pengawas. Terima kasih, saya tunggu kabar baiknya Ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Eko langsung bertanya. Langsung jadi coach Bapaknya. Makasih Bapak. Oke. Iya. Nah, Bapak Ibu terima kasih atas responnya di kolom chat. Ya, tadi Bu Weni bilang juga bagaimana saya mendapatkan dukungan kepala sekolah dan warga sekolah yang lain untuk melaksanakan program Merdeka Belajar di sekolah. Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Oke, kelihatan Ibu sedang galau ya, Bu Ati. Apa yang sedang Ibu lakukan untuk mendapat dukungan kepala sekolah dan warga sekolah? Oke, baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah, di sini Bapak Ibu cara bertanya. Jadi ada pertanyaan yang biasa terjadi. Dan ada pertanyaan yang fokus untuk perbaikan. Bapak Ibu, dari dua kolom ini, manakah sebuah kolom ya dari kiri dan kanan ini, manakah kolom yang mengarahkan bahwa itu adalah pertanyaan Fokus pada perbaikan ya. Sebentar Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Mik. Ya. Jadi kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kolom yang biasanya itu terjadi itu cenderungnya menghakimi ya. Jadi kolom yang fokus pertanyaan reflektif adalah benar seperti teman-teman bilang tadi. Kolom itu adalah pertanyaan yang fokus pada perbaikan. Nah, contohnya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Jadi bisa dengan pertanyaan perbaikan itu apa saja yang dapat membantu kamu agar bisa mengerjakan tugas itu. Dan ada pertanyaan yang biasa terjadi itu, mengapa kamu mengumpulkan tugas terlambat? Pertanyaan perbaikannya, apa yang perlu kamu lakukan agar kamu dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu? Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kamu mengatasi rasa malas? Jadi pertanyaan perbaikannya bisa ceritakan kapan kamu merasakan antusias melakukan sesuatu. Bagaimana situasi saat itu? Apakah cara yang kamu gunakan saat itu bisa membantu kamu mengatasi rasa malas yang saat ini kamu rasakan? Nah, ini adalah dua contoh. Yang sisi yang biasa terjadi itu biasanya menghakimi si coaching kita. Tapi yang fokus perbaikan adalah pertanyaan reflektif. Nah, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Ada anak yang datang terlambat ke sekolah. Kira-kira fokus pertanyaan perbaikan kita bagaimana? Fokus bertanya kita untuk perbaikannya bagaimana? Boleh raise hand Bapak Ibu? Bu Siti Nurjana, silakan Bu Siti. Terima kasih. Menurut saya pertanyaan yang fokus pada perbaikan adalah bagaimana agar datang tepat waktu. Bagaimana caranya bisa datang tepat waktu. Jadi kata terlambatnya menjadi kata tepat waktu sehingga bernilai positif. Baik, terima kasih Bu Siti. Keren banget Ibu. Ibu dalam perjalanan, insya Allah bisa komunikasi ya Bu ya. Oke, Bu Sri, silakan Bu Sri. Ya Ibu, terima kasih.
menurut saya pertanyaannya yaitu apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa datang tidak terlambat lagi. Usaha apa yang dapat kamu lakukan agar kamu bisa datang tidak terlambat. Apa yang kamu lakukan agar kamu datang tidak terlambat. Oke, terima kasih Bu. Bapak ya, nih Pak Sarpandi, silakan Bapak. Panggil. Mic-nya belum dinyalakan. Oke, ya. Terima kasih. Apa yang dapat membantu kamu yang bisa membuatmu datang lebih cepat ke sekolah? Apa yang Bisa datang membuat kamu datang lebih cepat. Oke, terima kasih Pak Sarpandi. Ibu Ermi gimana? Ya. Yang pertama mungkin tetap ditanyakan mengapa datang terlambat supaya kita tahu alasannya. Nah, supaya tidak terjadi lagi apa usaha kamu supaya hal itu tidak mengganggu kamu untuk bisa datang terlambat. Usaha apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut agar kamu nantinya bisa datang tepat waktu dan sebagainya. Itu Bu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga yang udah di kolom chat nih. Saya baca dulu. Mengapa datang terlambat? Bagaimana cara kamu datang lebih awal? Terus ada juga apa lagi ya? Bagaimana usaha kamu untuk bisa datang sebelum bel masuk sekolah? Boleh juga. Jadi menghilangkan kata-kata terlambatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Di sini ada komunikasi yang memberdayakan. Jadi ada komunikasi yang memberdayakan. Yang keempat adalah memberi umpan balik positif. Jadi umpan balik positif dalam coaching ini bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada si coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Jadi si coachee memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Secara khusus diberikan pada si coachee ketika dalam proses coaching. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari si coaching ini berbeda dengan berbeda dari yang si coachee pikirkan gitu. Nah, ini ada umpan baliknya berupa penghargaan bisa. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lanjut dulu. Ada percakapan dengan coaching. Ada kata apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi dari kata-kata tanya ini diharapkan kita dapat menerapkan dalam proses coaching ini. Siapa sih yang terlibat? Lalu dapat diuraikan juga bagaimana pemahaman apanya, di mananya, kapan percakapan coaching ini dapat dilakukan. Seperti tadi, seperti video yang kita saksikan tadi. Kalau coaching yang dilakukan pada video itu tadi, apakah besoknya, ataukah nantinya, atau bagaimana. Dan itu kan bisa kita terlihat bahwa proses pelaksanaan itu saat itu juga. Jadi kita nggak harus nunggu besok, nggak harus apalagi, pokoknya apa yang terlihat pada saat itu bisa kita lakukan. Nah di sini bisa juga kita terapkan dalam proses model kita tadi. Seperti yang Bapak Ibu lihat, dalam video tadi di situ ada model Tirta tapi tidak sepenuhnya model Tirta itu tergambar karena ada yang hilangnya. Jadi model Tirta ini adalah pengembangan dari grow model tapi di dalam bahasa Sanskerta diambil istilah Tirta itunya artinya adalah air. Jadi diharapkan air ini mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan ke siswa kita atau coachee kita itu diibaratkan dengan air. Jadi biarkanlah air itu mengalir. Jadi biarkan ia merdeka, biarkan mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Guru ini hanya memiliki tugas menjaga air ini tetap mengalir tanpa adanya sumbatan. Jadi tugas kita sebagai guru, sebagai coach adalah menyingkirkan sumbatan-sumbatan itu tadi yang bisa menghambat potensi siswa kita, menghambat potensi si coachee kita. Bagaimana cara guru menjaga agar dapat menyingkirkan sumbatan-sumbatan itu? Ya, dengan keterampilan coaching ini. Yaitu salah satunya bisa menggunakan model Tirta yang dikembangkan. Model Tirta yaitu dari tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, dan adanya tanggung jawab. Ini Bapak Ibu kemarin sudah melakukan ya, sudah menerapkan juga.
Jadi bahwa menjalankan model Tirta ini harapannya seorang guru dapat semakin mudah menjalankan perannya sebagai coach. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin Bapak Ibu juga sudah melewati ya, bahkan nggak bisa sampai sekarang kalau nggak melewati modul 1.1, 1.2, bahkan sampai 2.2 kemarin. Jadi di sini ada komunikasi yang memberdayakan. Ini tidak lepas dari modul-modul yang lalu yang sudah kita pelajari. Bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu kita harus membangun rasa aman dan nyaman dulu. Rasa kedekatan kita kepada si coach kita. Ciptakan suasana percaya, ciptakan inisiatif. Nah, biasanya 0 sampai 6 tahun ini untuk usia masa taman kanak-kanak atau usia PAUD. Kalau usia 6 sampai 12 tahun itu bisa mendengarkan aktif, tapi dengan tahapan operasional konkret, ada sosialisasinya, ada identitas dirinya yang perlu kita perhatikan, serta perkembangan emosi dan bahasanya. Nah, kalau di atas usia 12 tahun, itu bisa mengajukan dengan reflektif dan efektif, serta tahapan operasional formal, bisa berpikir konsep dan abstrak, identitas dirinya mulai kuat. Nah, jadi selain ini juga Bapak Ibu, ini adalah gambaran tumbuh kembang anak ya, anak-anak kita. Bagaimana keterampilan si coaching ini dapat membantu dalam menerapkan mulai dari sejak dini, mulai dari 0 usianya sampai usia SMA ya, SMA SMK. Nah, Bapak Ibu, nanti kita lihat diskusi kita di Padlet. Sudah mengisi Padlet semua? Sudah ya? Kita buka Padlet kita dulu. Oke, sebentar. Saya stop share dulu. Saya akan menayangkan Padlet kita. Oke, sudah ya. Bentar. Saya izin share untuk Padlet-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Nah, di sini teman-teman sudah mulai mengisi Padlet tadi. Kita diskusi sebentar ke Padlet-nya. Di sini ada Pak Werdi. Pak Werdi ini dari SD ya. Ada yang dari TK nggak ya? Ini SD. Pak Afif dari SMK. Ada yang SD Bapak Ibu? Pak Sopandi dari SD kah? Dari TK? Dari SD, Bu. Dari SD. Saya pikir Bapak Raiskan tadi dari TK. Yang dari TK siapa? Ada saya. Oh, ada. Kelas Boleh Ibu. Saya sembari cari. Belum ngisi, Bu. Oh, belum ngisi. Boleh Ibu cerita dulu deh. Dari TK dulu kita. Gak apa-apa Ibu, saya tayangkan di sini ada pertanyaannya. Boleh Ibu ceritakan. Bu siapa tadi? Halo Ibu, Bu Nur ya? Bu Nur Afif? Siapa tadi yang TK? Halo Ibu? Saya Bu Rianti. Bu Rianti, oke. Silakan Ibu. Kira-kira apa tantangan Ibu dalam membuat atau menyampaikan pertanyaan reflektif dan efektif? Terima kasih Ibu. Bapak Ibu ya. Iya. Atas waktunya. Karena kebetulan di taman kanak-kanak atau pada usia PAUD, anak itu kadang belum memahami bahasa yang kita sampaikan. Kadang harus menggunakan juga bahasa yang mereka pahami dan mengerti, Ibu. Sehingga dalam proses untuk memberikan pertanyaan reflektif dan efektif itu perlu adanya kita juga latihan ataupun pembiasaan yang setiap hari kita laksanakan. Demikian Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Kalau untuk melatihnya Ibu, untuk melatih pendengaran anak-anak atau menyimaknya bagaimana? Di dalam belajar, misalnya bahasa, kita kadang menayangkan sebuah video atau pembelajaran ya
kita menggunakan media itu dan juga kita menceritakan apa yang ada dalam pemutaran film tersebut atau video pembelajaran yang ada pada saat itu, Ibu. Oke. Yang Ibu lakukan selama ini, kira-kira dalam Ibu memandu proses coaching, proses yang Ibu lakukan ke anak-anak kita atau memandu coaching untuk menemukan solusi dan membuat kesimpulan yang terjadi, apakah proses itu ada masalah atau dalam situasi apa Ibu? Ya, karena anak-anak adalah di dalam taman kanak-kanak itu adalah bermain dan belajar dan bermain, sehingga kita di dalam menyampaikan ataupun kita memberikan kegiatan belajar itu kan sambil bermain ya Bu, sehingga mereka merasa nyaman dan juga merasa senang apabila kita diajak untuk belajarnya sambil bermain. Dan juga media yang digunakan sangat menarik, anak-anak juga akan merasa senang dan bahagia. Oke, kalau menurut Ibu, apakah coaching ini dapat menjadi salah satu cara menuntun potensi diri murid? Ya, merupakan salah satu cara dalam menuntun murid. Walaupun mungkin tidak semaksimal yang kita harapkan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rianti. Nanti diisi ya Padletnya. Iya Ibu, maaf tadi telat untuk masuknya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Nah, ya. kita lanjut nih. Bu Yunita ada? Waalaikumsalam Ibu. Bu Yunita Sri Ontari. Bu Yunita, ada? Ada Bu. Ya, silakan Ibu. Kita utarakan nih yang Ibu sudah tulis tadi. Tantangannya bagi saya itu bagaimana? Ibunya yang mana ya? Wajahnya ya? Buka kamera dong. Itu terlihat Ibu cantiknya. Silakan Ibu. Ya Bu, untuk tantangannya ya di sekolah itu gimana supaya anak-anak juga bisa lebih terbuka sama kita untuk bisa anak susah kan kayak anak SD susah Bu kalau mengungkapkan sesuatu itu susah. Harus ada pembelajaran dulu supaya anak-anak itu bisa lebih terbuka kepada kita kayak gitu. Jadi perlu cukup banyak waktu Bu. Kayak gitu. Terus membuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai aja yang kadang-kadang masih sulit Bu. Harus banyak belajar saya. Oke. Nah kalau Ibu yang kedua, cara Ibu melatih keterampilan mendengar dan menyimaknya bagaimana? Ya dengan sering mendengarkan mereka, mendengarkan anak-anak supaya supaya lebih jeli saja Bu dalam lebih seksama aja. Bingung saya jadi gini. Nah kalau yang prosesnya Ibu, apakah proses Ibu memandu si coach ini untuk menemukan solusi dan membuat kesimpulan terhadap situasinya? Bagaimana caranya? Yang pertama mendengarkan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka Bu. Terus yang berikutnya kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemicu untuk supaya anak-anak itu sampai pada tahap bisa mendapatkan solusinya sendiri. Baik, terima kasih Ibu. Nah, kira-kira proses ini, proses coaching ini, apakah menjadi salah satu nih cara untuk menuntun potensi murid kita? Ya, kalau menurut saya proses coaching ini adalah salah satu cara yang tepat untuk bisa menuntun anak-anak lebih lebih terbuka saja, lebih terbuka dan bisa mendapatkan solusi dari setiap permasalahan dari diri mereka sendiri kayak gitu. Menemukan solusinya sendiri loh. Kita hanya membantu dan menuntun mereka saja Bu.
Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Nah, Ya, kita lanjut yang sama-sama. SMP. Kita masuk SMP ya. Siapa nih kira-kira yang SMP yang mau menawarkan diri nih? Kalau kita baca juga di sini, ini Pak Sofandi nih angkat tangan. Siapa? Bulika. Oh, Pak Raso. Pak Raso SMP ya? SD, Bu. Itu Bulika, Bu. Bulika atau Bu April itu. Siapa tahu nih ada yang mau nawarin diri. Enggak, saya menawarkan orang lain. Menawarkan orang lain. Boleh nih Bu Lika ada di sini? Buka dong kameranya. Ini pada malu-malu. Wajahnya nggak terlihat nih. Bu Lika Marlina dari SMP Negeri 1 Bantar Kawung, Brebes. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Yuda, bukannya saya pakai HP ya, Bu. Nggak apa-apa. Lanjut Ibu. Halo, Lika? Langsung jawab atau gimana? Iya, langsung aja. Langsung jawab ya. Ya, suara saya terdengar nggak, Bu? Kedengaran. Tadi sempat hilang Suara sebentar. saya jelas nggak? Ya. Jelas. Untuk nomor yang pertama mengenai tantangan ya, Bu. Ya, mengenai tantangan yang dihadapi, pastinya saat kita membuat pertanyaan reflektif dan efektif adalah bagaimana kita mengarahkan ya, Pak Bu. Pertanyaan kita itu bisa tepat ke permasalahan anak yang dihadapi itu apa gitu, Bu. Jadi tidak tepat sasaran, harus tepat pertanyaan yang diberikan supaya bisa memunculkan potensi yang dimiliki anak itu sendiri gitu, Bu. Membuat pertanyaan yang tepat di permasalahan yang dihadapi anak itu seperti apa, itu jadi tantangan buat saya. Bagaimana, masih proses belajar juga ya, Bu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan mengenai bagaimana cara melatih keterampilan mendengarkan atau menyimak. Melatih keterampilan. Yang pertama ya berarti yang harus menjadi pendengar yang baik dulu ya, Bu ya. Ketika anak berkeluh kesah ya kita berusaha fokus memberikan perhatian kepada mereka, mendengarkan permasalahan apa, kemudian berusaha memahami di kondisi mereka seperti apa, begitu, Bu. Oke. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga tadi apa ya, Bu? Bagaimana proses Ibu? Bagaimana proses Ibu memandu si koci untuk menemukan solusi? Yang pertama ya memberikan pertanyaan pemicu mengenai permasalahan agar anak menyadari ya permasalahan mereka itu sebenarnya apa. Kemudian dengan memberikan pertanyaan penyebab permasalahan mereka apa, kemudian mencoba menggali potensi apa yang mereka miliki untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri gitu. Oke, selanjutnya. Pertanyaan pemicu gitu ya, Bu ya. Yang terakhir, menurut saya coaching juga merupakan salah satu cara yang tepat karena di dalam proses coaching itu kan di modal Tirta kita ada mengidentifikasi dulu ya, Bu, tentang mengidentifikasi permasalahan anak itu seperti apa, kemudian memberikan pertanyaan pemicu yang bisa menumbuhkan potensi anak agar mereka bisa berkembang sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, Bu. Mungkin itu jawaban dari saya, Ibu. Mohon maaf kalau misalkan masih kurang tepat. Oke, terima kasih Bu Lika. Nah, Bapak Ibu, satu lagi nih. Teman-teman yang SMA siapa ya kira-kira nih? SMA atau SMK? Adakah di kelas ini? Saya cari dulu ke bawah. Kalau ada yang mau menawarkan diri silakan. Ini 1 April aja tak ada nama nih. Bapak Ibu di sini ada yang teman-teman SMA, SMK? Kalau di SMA, SMK gimana ya terjadinya? Halo? Ini ETK, SD, SMP nih ketemunya. SMK Songgom itu ada, Bu. Oh iya ini, Pak Muhammad Nur Rohidin. Iya ini, Bu, dari Songgom. Ah iya, baru ketemu nih. Nur, monggo Pak Nur. Iya, silakan Bapak. Oh iya, ini ada juga Pak Muhammad Tauhid ya. Dari SMA Sirampong juga. Silakan ini. Pak
Pak Nur ya? Iya, Bu. Ya, silakan Bapak. Ya, yang pertama untuk tantangan yang saya hadapi ini untuk anak-anak SMA atau SMK ini biasanya itu anak-anak itu kurang menemukan kenyamanannya sendiri, Bu. Ada anak-anak yang tertutup. Untuk memunculkan kita harus memadukan antara coaching ini dengan konseling dulu, Bu, sebenarnya. Konseling dulu untuk memunculkan kenyamanannya dulu, setelah nyaman itu kita baru bisa melakukan proses coaching. Seperti itu untuk tantangannya menghadapi anak-anak yang tertutup gitu, Bu. Ya. Kemudian untuk bagaimana saya melatih tadi apa, Bu? Melatih pendengaran ya, Bu ya? Iya, melatih mendengar atau melatih mendengar dengan cara saya sering ini, Bu, berlatih untuk berkomunikasi dengan berbagai banyak anak yang berbagai macam karakternya, bagaimana kita mendengarkan anak-anak dari berbagai macam karakter yang dimiliki siswa gitu, Bu. Kemudian yang ketiga apa tadi, Bu? Bagaimana proses Bapak memandu? Dalam memandu untuk coaching ini biasanya kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik, Ibu. Melakukan pertanyaan pemantik yang bisa atau memunculkan potensi-potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, dengan cara memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada dalam model Tirta itu, kita menemukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawabnya. Tapi Ibu mungkin di sini kalau misalkan langsung tujuan, kadang anak-anak belum nyaman, Bu. Jadi dalam menyampaikan tujuan itu secara otomatis anak tersirat dalam nanti setelah kita identifikasi, tidak urut ke tirtanya, tapi tujuannya kadang hilang terlebih dahulu. Itu, Bu. Sama kayak video tadi ya, Bapak? Iya, sama seperti video tadi. Oke, lanjut Bapak. Iya. Kemudian yang keempat itu apa tadi, Bu? Apakah kira-kira model ini cocok? Oh iya, model ini untuk coaching ini sangat cocok untuk menuntun tumbuh kembang, menuntun potensi yang ada dalam diri anak, walaupun bukan salah satu cara, tapi berbagai macam cara. Tapi ini salah satu cara yang sangat cocok menurut saya untuk mengembangkan atau memunculkan potensi-potensi yang ada pada siswa, sehingga nanti potensi tersebut akan semakin meningkat dengan seiring berjalannya waktu. Kita sering melakukan proses coaching secara tersendirinya nanti akan meningkatkan potensi-potensi siswa seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur. Luar biasa ya, berarti udah mulai tergambar nih kira-kira. Nah, kalau berdasarkan pengalaman teman-teman selama ini, pernah nggak nih teman-teman melakukan proses coaching ini? Kira-kira siapa yang mau berbagi cerita? Ayo, siapa Bapak Ibu yang pernah melakukan, walaupun model tirtanya nggak penuh gitu? Oke, silakan. Ini Pak Sofandi dari tadi ngangkat tangan nggak pegel tuh Pak? Oke, silakan Pak Sofandi. Halo, Bu Eri dulu deh. Pak Sofandi kemana nih? Nggak pegel-pegel nih. Bu Eri, silakan Bu Eri. Pengalaman Bu Eri. Saya ini mempraktekkan sebelum belajar ini ya Bu, berarti secara tidak langsung sudah melakukan ketika murid yang bermasalah Bu. Sebagai contoh itu murid yang sukanya tidak masuk karena bangunnya itu selalu siap. Itu tanya kenapa? Kemarin kemana, kegiatannya apa? Saya pancing seperti itu Bu. Mau tidak mau si anak itu menceritakan semua yang dia alami kemarin. Seperti itu Bu. Nanti pada akhirnya saya menanyakan apa yang kamu lakukan kemarin benar atau tidak. Apakah nanti akan seperti ini berkelanjutan. Kalau seperti ini nanti kamu itu akan bagaimana. Nanti dia itu akan mengatakan saya akan rugi. Saya akan masuk sekolah terus dengan rajin seperti itu Bu nanti Bu. Mereka tahu solusinya Bu, terus tahu bagaimana menyelesaikannya. Tetapi suka kumat-kumatan lagi Bu. Besok lagi diulangi Bu.
Itu anak SD yang saya jumpai gitu, murid saya itu kayak gitu, tahu solusinya, tapi nanti buat masalah lagi tidak masuk lagi seperti itu kayak gitu. Jadi memang butuh kesadaran. Tapi alhamdulillah secara bertahap sikap-sikap seperti itu berkurang sedikit demi sedikit, meskipun tidak 100%. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eri, luar biasa. Iya, tadi supaya nggak berulang butuhnya tanggung jawab ya Ibu ya. Kira-kira kapan, apa dampaknya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ini rata-rata nomor satunya ada yang kurang nyaman, walaupun sudah SMP, sudah SMA, mungkin belum terbuka. Mungkin dia punya masa lalu yang kurang nyaman, kurang baik dengan guru gitu kan. Jadi kayaknya kita nggak apa-apa nih kembali ke usia 0 sampai 6 tahun tadi. Jadi kita bagaimana membangun rasa nyaman dulu anak-anak kita supaya dia terbuka, udah deket dengan kita. Itu biasanya kalau udah deket itu apapun diceritakannya semua sama kita. Nah supaya itu tadi mungkin ya namanya anak-anak butuh bimbingan, butuh ya itu tadi dituntun, diingetin gitu. Tapi butuh proses, ya sangat butuh proses. Dan jika terulang lagi itu berarti kita harus ada tanggung jawab yang harus kita tanamkan ke mereka. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang untuk Padletnya belum selesai, boleh tetap saya tunggu ya, tetap masih saya tunggu. Bapak Ibu kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk bermain drama. Drama ya Bapak Ibu ya. Siap-siap mau jadi aktor nih nanti? Siapa yang akan bermain drama nih? Nah, tadi saya dengan Pak siapa tadi ya udah mencoba ya. Nah, kira-kira siapa nih yang mau menjadi coach dan menjadi coachinya? Pak Topandi dari tadi nggak pegel-pegel toh Pak? Bapak kemana Pak? Saya jadi coach Bu. Oh, saya di sini Bu. Dari tadi angkat tangan nggak pegel-pegel Pak. Pak itu jadi apa? Jadi coach ya? Jadi coach saya. Oke, sip. Bapak, siapa lagi nih yang mau jadi coachnya? Yang jadi coachnya siapa? Itu Pak Sopandi. Ya, Pak Sopandi jadi coach ya? Halo Pak Sopandi, mendengar saya? Pak Sopandi kan sekolah. Cari lokasi yang nggak berisik bentar Bu. Ini ada banyak kendaraan, ada masuk ke dalam. Aku sedang dalam perjalanan nih. Siapa Bu? Sedang dalam perjalanan juga nih, enggak? Enggak, saya lagi di ini. Jalan ini SD-nya. Oh, ini jalan. Lokasi wisata Kampung Bengkok. Waduh, lagi jalan-jalan Pak Ibu. Enggak, emang kebetulan ada meeting dengan rekan. Siap-siap. Ya, Bapak, Pak Taufandi dan Pak Ibnu nih kesepakatannya. Pilih opsi 1, 2, atau 3 nih Pak? Pilih yang mana? Opsi 2 saja lah Bu. Opsi 2, oh milih universitas dan fakultas setelah lulus SMA. Berarti Pak Taufandi jadi siswa SMA nih. Oke, silakan Pak Ibnu. Kita mulai. Siap. Saya panggilnya Fandi aja ya, biar akrab. Pak Sopandi bisa fokus? Ya, bentar Bu. Lagi cari ini. Lokasi yang nggak berisik tadi di depan, pinggir jalan. Sudah. Oke, silakan Pak Ibnu. Ya. Assalamualaikum Mas Fandi. Oh iya, bentar. Ya. Waalaikumsalam. Mas Fandi ini kan udah lulus SMA nih. Gimana? Mau ngajak ketemu saya, mau ngobrol dengan saya? Ada apa kira-kira? Ini Pak, ada kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan fokus Pak. Saya tidak fokus belajar. Mas Fandi, itu loh, kasusnya 2 itu loh. Ulang.
Apa sih? Mas Kata Fandi Sofandi, fokus. Yang kasus itu nomor 2. kasusnya Oke, nomor 2, memilih universitas dan fakultas setelah lulus SMA. Mas Fandi jadi anak SMA-nya, saya jadi coachnya gitu loh. Ya. Nah, kita praktik nih metode Tirta kayak gitu. Oke? Universitas ya, kayak siapa? Ya, memilih Kita universitas, ulangi ya. Pak. Ya, kita ulangi. Ya. Assalamualaikum Mas Fandi. Gimana nih? Ada apa nih ngajak ketemuan saya, ngobrol dengan saya? Kayaknya penting nih. Mau tanya-tanya tentang ini Pak, memilih universitas mana yang kira-kira pas buat saya Pak. Oh lah. Emangnya kenapa? Saya kan Masalahnya di mana? Saya kan hobinya di matematika Pak, tapi saya juga sekarang ini mulai suka dengan olahraga. Oh. Nah, sekarang begini. Dari matematika sama olahraga, mana yang kira-kira lebih dikuasai Mas Pandi gitu? Oh, iya. Begitu ya Pak ya? Kalau begitu saya saya lebih menguasai matematika Pak. Buktinya apa? Maksudnya apa memang di matematika ada pengalaman-pengalaman Mas Pandi? Betul Pak, ada saya kemarin kan di semester 1 kan saya juara Olimpiade matematika Pak, Bapak lupa. Oh iya oke. Nah terus kenapa kepinginan olahraga gitu? Kenapa? Apa karena ceweknya cantik-cantik apa gimana? Enggak sih Pak, cuma saya kan ini kan lagi pengen ya lebih biar sehat badannya, jadi lebih senang olahraga, apalagi yang gym itu Pak. Iya. Sekarang Mas Pandi gini, terus tadi kan potensi ya pengalaman Mas Pandi bahwa Mas Pandi juara 1 di semester 1 gitu. Terus untuk rencana ke depannya gitu Mas Pandi. Artinya Mas Pandi sekarang milih yang mana nih? Sudah milih yang matematika atau milih yang ke olahraga gitu? Ya jadi Pak, saya lebih milih ke matematika aja Pak. Oke. Rencana ke depannya untuk memilih ke matematika, apa yang akan Mas Pandi lakukan? Saya akan coba mencari searching untuk lomba atau olimpiade matematika yang lagi dari kemarin. Ini kan milih universitas, kok lomba olimpiade? Masih betul. Nah, nanti di tingkat universitas kan biasanya ada Pak. Enggak kan, setelah memilih Mas Pandi, apa rencana tindakannya gitu loh untuk menggulkan pilihannya Mas Pandi? Ya saya akan mencari universitas yang bonafit, apa yang unggul di dalam matematika. Caranya? Ya saya tanya-tanya dan searching Pak. Oke. Kira-kira siapa yang bisa diajak atau dimintai bantuan untuk mencari informasi itu? Matematika di sekolah lain Pak. Nah, dia itu kan lulusan terbaik katanya Pak. Saya pernah ngobrol, saya jadi ingat ini Pak. Ke Pak Eko lah. Oh oke. Terus dengan seperti itu sudah mantap, sudah yakin? Oke Pak, insya Allah yakin Pak. Ya. Apa konsekuensinya gitu maksudnya? Konsekuensinya saya harus mendaftar ke sana dan harus fokus Pak, harus fokus ke universitas itu. Oke, jadi matematika lah. Oke. Berarti sudah tidak bingung lagi ya untuk memilih fakultasnya? Insya Allah Pak tidak bingung Pak. Oke. Dan sudah semakin mantap. Tapi untuk olahraganya saya selain belajar matematika dia akan saya olahraga. Oke, ya sudah cukup ya. Ini dapat juga ada kegiatan yang lain. Oke ya. Sukses lah Mas Pandi ya. Ya. Assalamualaikum.
Terima kasih Bu Desi. Ya. Makasih Pak Hasan, Pak Sofandi, walaupun sedang di mana tetapi tetap bisa fokus ke sininya. Jadi itu tadi contoh situasi dalam memilih universitas ya Bapak Ibu. Jadi setelah lulus SMA nih kita menuntun anak-anak kita kira-kira memilih universitas yang layak untuk dia. Jadi menuntun, bukan menentukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tugas-tugas seperti ini bukan hanya tugas guru BK, tapi kita sebagai wali kelas, kita sebagai guru mereka juga berhak untuk menuntunnya. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang lain yang mau coba? Ada yang mau coba yang lainnya? Pak Bambang? Pak Bambang ini di sekolah ya Bapak? Oke, Bapak Ibu ada yang mencoba? Udah tergambar ya, jadi di perbedaan antara coaching, antara konseling, dan antara mentoring tadi. Nah, Bapak Ibu di sini ada pesan kunci nih. Ada pesan kunci. Jadi coaching itu adalah sebuah percakapan seperti yang dilakukan Pak Ibnu tadi dengan Pak Sofandi tadi. Atau saya dengan Pak tadi ya. Nah, itu adalah sebuah percakapan, adalah dialog antara seseorang coach dengan seorang yang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang tadi disebut dengan psikotika. Jadi berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai sebuah tujuan. Seperti yang tadi yang Pak Ibnu dengan Pak Sofandi, tujuannya adalah untuk menuntun Pak Sofandi itu menemukan universitas yang cocok untuk dia. Jadi di sini juga untuk meningkatkan kinerja dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Nah, kalau kita kembali ke model Tirta tadi, jadi kita di sini adalah mengalirkan, mengambil atau membuka sumbatan-sumbatan yang menjadi penghambat, menjadi masalah untuk anak didik kita untuk mencapai tujuannya. Bapak Ibu di sini, saya pengen dong penguatan dari fasilitator. Bapak Ibu fasilitatornya masih ada di sini? Halo, Bapak Ibu, fasilitator. Siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Silakan Bapak. Alhamdulillah tadi Pak Sofandi sama Pak Ibnu Hasan sudah bisa memperagakan sebagai seorang coach dan seorang kunci yang luar biasa, Bu. Itu. Dan kemarin juga sudah unggah tugas, alhamdulillah teman-teman berdua ini di LMS. Jadi kemarin saya tekankan begini Bu, pada waktu ruang kolaborasi terutama di sesi kedua itu saya tekankan begini, Bapak Ibu jangan terjebak ke istilah mentoring dan istilah konseling, karena hampir mirip antara coaching, konseling dan mentoring. Ya. Terus teman-teman bertanya, apa Pak bedanya? Kalau kucing itu, coachnya itu tidak menjemput bola, tapi bola itu akan dibawa oleh kucinya. Saya gitu kan, Bu. Ya. Beda dengan konseling dan mentoring. Kalau konseling dan mentoring, coachnya itu boleh menjemput bola, boleh menunggu bola, saya gitu kan, Bu. Tapi kalau kucing itu punya karakteristik tersendiri. Coach itu menunggu bola saja. Biarkan bola itu dibawa oleh, mungkin kalau di sekolah itu anak-anak atau teman-teman guru, kadang-kala kan kita di sekolah dicurhati kayak begitu kan Bu. Kalau kita lihat kasus 1, 2, dan 3 kan, itu terutama di kasus 3 yang kemarin di LMS itu kan, itu curhatan guru kan ke salah satu temannya. Tapi Bapak jangan menawarkan diri, saya gitu kan. Apalagi itu urusan yang berhubungan dengan orang dewasa, itu adalah sangat sensitif sekali, saya gitu kan Bu Desi. Itu sangat sensitif. Jangan menawarkan diri, biarkan beliau-beliau itu datang ke Bapak. Itu yang artinya bahwa kita itu adalah menunggu bola. Biarkan bola itu dibawa oleh Gusti. Sementara itu Bu, matur nuwun Bu Desi. Iya, mantap banget Pak Zainal untuk pengumpamaannya luar biasa. Tadi kita ke air, Bapak ke bolanya. Nah, kalau Bapak ya Ibu fasilitator, Bapak-bapak semua ya fasilitator kita. Tadi ada Pak Nur Muhammad. Pak Nur Muhammad ada yang mau ditambahin Bapak? Pak Nur atau Pak Dulani ya dan Pak Edi, ada yang mau ditambahkan Bapak?
Oke, jika nggak ada, terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi penyampaian materi coaching kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang tadi sudah berpartner dengan saya dalam mencoba untuk simulasi coaching, dan juga tadi teman-teman dengarkan sejawat untuk mensimulasikan proses coaching ini. Bapak Ibu, semoga bermanfaat yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ibu tetap sehat-sehat semua, dan Bapak Ibu nanti semuanya lulus dalam program Guru Penggerak. Amin. Amin. Tentunya Bapak Ibu ya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa besok hari bagi yang menjalankan. Nah, Bapak Ibu jika nanti mau file yang saya tayangkan tadi, boleh kontak saya di nomor WA tadi, boleh salah orangnya kontak saya nanti saya akan share insya Allah. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mengisi Padlet coaching ini, silahkan nanti tetap saya tunggu sampai berganti hari ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan kepada moderator kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ininya mana tadi Pak? Terima kasih Ibu. Taruhannya mana ya? Ya, terima kasih. Ya, silakan Bapak. Panas semua. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Desi, pamit. Belum ditutup Ibu sayang. Belum ditutup.